Ya, memang sejumlah figur publik angkat suara untuk melawan penyebaran wabah COVID-19 dengan menerapkan social distancing. Salah satunya menemani anak-anak belajar di rumah. Kami sudah terhubung dengan Meisya Siregar dan juga keluarga. Langsung saja kami sapa. Mbak Meisya, selamat sore. Selamat sore Mas Aldi. Ya, Mbak Meisya bisa dijelaskan sebelumnya kan pemerintah sudah mengumumkan pembatalan ujian nasional begitu ya karena pandemi COVID-19 ini. Bagaimana sekolah memberikan informasi ini kepada orang tua siswa dan orang tua siswa menerima informasi terkait pembatalan ujian nasional ini dari sekolah bagaimana Mbak Meisya? Iya, awalnya sih waktu pertama kali, udah secara official diumumkan di televisi, kita semua tuh nggak langsung dapat kabar dari sekolah. Jadi cuma orang tua masih pada kusuk-kusuk gitu kan, karena menunggu, surat resmi yang datang dari sekolah. Tapi, sampai detik ini sebenarnya sekolah sepertinya belum, bisa, apa ya, ngumumin secara official bahwa langkah apa nanti yang ke depan untuk pengganti UN. Tapi kita semua sih sudah berkesimpulan, semua orang tua sudah berkesimpulan bahwa dengan ada pernyataan, dari, pemerintah untuk menghapuskan UN, itu kita anggap sudah final gitu loh. Jadi, aku udah sampein ke anak-anak seperti itu dan kayaknya memang, apa namanya, ini keputusan yang harus kita terima dengan lapang dada dengan kondisi kayak gini. Baik, Mbak Meisya ini dengan adanya physical distancing, social distancing ini mau tidak mau anak-anak yang bersekolah memindahkan sekolahnya ke rumah membutuhkan peran orang tua juga sebagai guru di rumah. Bagaimana Anda menjelaskan pada pemirsa begitu untuk membuat suasana belajar yang seru di rumah agar physical distancing ini masih tetap memiliki informasi yang berbobot lah untuk anak-anak di rumah? Iya, yang paling penting mungkin untuk awal-awal minggu pertama itu pasti semua orang tua, semua ibu-ibu terutama itu adalah masa-masa yang paling berat mendampingi anak-anak, sekolah di rumah. Karena, biar gimana pun kita tidak terbiasa merubah siklus di mana yang biasanya kita bisa, melakukan hal-hal lain, tapi kali ini jam sekolah itu benar-benar full untuk mendampingi anak-anak sekolah. Jadi yang namanya e-learning atau sekolah yang, saat ini kita jalanin benar-benar schedule-nya seperti di sekolah gitu loh, jam 8 apa, jam 9, jam 10 break, jam 11 pelajaran apa, sampai jam pulang sekolah. Dan itu sesuatu yang sulit menurut aku. Nah tapi, tantangannya justru di situ, di mana kita, lama-lama akan beradaptasi aku percaya. Aku pun sampai detik ini masih belajar tahap, menyesuaikan diri di mana yang biasanya anak-anak hanya bikin PR, tapi sekarang kegiatan belajar mengajar full kita dampingin, terutama anakku yang kedua. Kalau untuk anakku yang pertama karena dia udah SMP kelas 3 yang harusnya UN, dia sudah cukup bisa mandiri melakukan, apa namanya, e-learning ini. Tapi kalau untuk anakku yang kedua masih sangat butuh dampingan. Jadi pesan aku mungkin yang paling penting adalah orang tuanya harus punya stok sabar yang banyak, karena percaya aja bahwa ini demi kebaikan pendidikan anak-anak, karena mereka punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan sebelum, corona ini mewabah. Jadi yuk kita dukung deh, sesulit apapun, nggak sabar apapun, tapi sebisa mungkin, berupaya untuk bisa, belajar dengan menyenangkan gitu. Ya, Mbak Meisya sedikit tips dong bagaimana Anda bisa mengatur situasi belajar di rumah stay at home ini tetap menjadi situasi yang menyenangkan begitu bagi anak-anak dan juga keluarga. Sebenarnya bisa banget untuk dibikin menyenangkan, karena kalau buat anak-anakku tuh yang paling menyenangkan adalah mereka nggak perlu mandi, mereka nggak perlu pakai baju, seragam. Mereka bisa belajar sambil sarapan, mereka bisa belajar sambil, jalan-jalan gitu ya. Yang penting tetap on schedule semuanya, on target gitu. Tapi banyak banget hal-hal yang sebelumnya mereka nggak bisa lakuin ketika, sekolah normal seperti dulu. Jadi itu hal-hal yang aku, ajak anak-anak untuk mikir bahwa banyak loh sisi positifnya kamu sekolah di rumah tapi kamu bisa nggak mandi, kamu kalau misalnya, apa namanya, lapar kamu bisa ke dapur, kamu bisa sambil makan, kamu bisa sambil ketemu sama teman-teman, itu something new yang kamu bisa experience dengan happy. Jadi dengan mindset itu,
Jadinya lama-lama anak-anak tuh enjoy untuk ngejalanin e-learning-nya di rumah gitu. Jadi bisa terus stay at home tapi juga stay positif juga ya Mbak Meisha. Ini Mbak Meisha Iya, seperti saya ketahui juga ini menjadi salah satu artis selebritis Indonesia juga cukup vokal begitu ya menyuarakan untuk di rumah aja dan juga memberikan beberapa langkah-langkah untuk membantu menangkal mewabahnya COVID-19 di Indonesia. Bisa Anda sekali lagi mungkin mengajak pemirsa kita di rumah agar peduli untuk terus stay at home dan juga sama-sama melawan COVID-19 ini Mbak Meisha. iya. Demi kebaikan bersama, banyak sekali mungkin rasa bosan yang menghampiri kita. Aku yakin banget pasti bosan, nggak bosan, nggak mungkin nggak jenuh, apalagi anak-anak gitu ya. Tapi yang paling penting yang harus apa namanya dirubah mindsetnya untuk tetap bisa bertahan di rumah, bikin agenda-agenda yang menyenangkan buat keluarga dan percayalah bahwa hal-hal yang menyenangkan nanti akan hadir di ending dari semua ini. Jadi so please aku ngajak semuanya untuk keluarga dimanapun sebisa mungkin kalau memang bisa di rumah, yuk please kita di rumah, kita ngapain aja, kita lakuin apapun yang mungkin sebelumnya kita nggak pernah lakuin di rumah sama-sama, sekarang jadi lebih intens lagi, lebih dekat lagi, lebih akrab lagi demi masa penularan COVID-19 ini semakin nggak panjang. Kita putus rantai penularan COVID-19 dan corona ini dengan memulai dari rumah sendiri, dari lingkungan yang terkecil dulu. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah dan konsisten untuk selalu tetap di rumah, melakukan segalanya dari rumah. Baik Mbak Meisha Siregar, ini penting sekali ya untuk kita bisa tetap fun di rumah agar positif mindset kita tetap terjaga. Terima kasih Mbak Meisha Siregar sudah bergabung bersama kami Sama-sama. pada sore hari ini. Selamat sore, salam untuk seluruh keluarga di rumah Mbak Meisha. Iya,